Perkenalkan, saya Rita Rosana Elviana Lida, NIM 2003030 kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil review buku kelima, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, dengan judul Aturan Metode Sosiologi, karya Emil Durkheim. Dalam Khazanah Sosiologi, pemikiran Emil Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Ia lebih bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Durkheim sendiri membagi fakta sosial menjadi dua tipe, yakni fakta sosial material dan non-material. Fakta sosial material lebih tertuju pada kajian seputar masalah hukum dan birokrasi, sementara fakta sosial non-material adalah kebudayaan dan pranata sosial. Perhatian Durkheim pada fakta sosial membuatnya sering dikritik karena tidak memberi penekanan pada aspek individu sebagai aktor sosial. Hal ini memang kontras jika dibandingkan dengan sosiologi yang dikembangkan oleh Weber dalam paradigma definisi sosial, yakni penekanan pada tindakan penuh makna oleh individu. Edisi pertama tahun 1895. Dalam landasan pemikiran Durkheim, kita harus mendefinisikan fitur-fitur utama dari minat dan menunjukkan potensi blok konseptual dan linguistik yang berasal dari konteksnya, yang menghalangi pembaca untuk memahami impor argumen Durkheim dan dengan di mana mereka harus berkontribusi pada masalah secara langsung dan di antara ilmu sosial dan ilmu kemasyarakatan. Ini akan menjadi lebih dalam jika ditembus oleh sosio-ideologis yang menyiratkan bahwa fakta sosial terkait erat satu sama lain. Fenomena sosial adalah alami dan hanya dapat dibedakan dari fenomena lain berdasarkan kompleksitasnya yang lebih besar. Namun, sosiologi harus menjadi ilmu yang berbeda dan otonom dengan miliknya sendiri, dengan memiliki bidang studi sendiri, yaitu fakta sosial. Bidang ini tidak boleh dikacaukan biologi dan psikologi, meskipun juga mengklaim bahwa sosiologi adalah psikologi khusus yang memiliki pokok bahasannya sendiri dan perbedaan metode itu dan juga independen dan semua filosofi. Yang berikut, apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah cara bertindak dan baik tetap maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan, secara tidak langsung ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seseorang berbuat lain daripada apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebagai sebuah hukuman. Selain itu,
fakta sosial memiliki tiga sifat, yaitu eksternal, umum, dan memaksa. Koersif atau memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial, sangat nyata sekali bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, dan dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe sosial dalam lingkungan sosialnya. Artinya, fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu untuk melepaskan kemauan sendiri. Eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial. Yang berikut menyebar umum atau general. Fakta sosial bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan hal milik bersama, bukan sifat individu atau perorangan. Yang berikut, pembaruan sosial dan pendidikan moral. Solusi untuk dilema ini adalah melihat fakta sosial, yaitu kebanyakan sosial dan fenomena sebagai emergen. Gagasan munculnya menandakan bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tindakan yang lebih tinggi mungkin dapat dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang lebih rendah. Dengan demikian, teori, konsep, hukum, dan terminal di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkat interaksi. Pada filsuf dari pemikiran sejak tahun 1960-an telah mengajukan banding atas gagasan kemunculan untuk menunjukkan bahwa konsep dan hukum pada tingkat psikolog tidak dapat direduksi oleh tingkat neurobiologis, dan lebih lanjut bahwa peristiwa dan sifat mental dapat pada gilirannya memiliki efek nyata di tingkat sosial. Dengan demikian, seseorang dapat memegang pandangan ini sambil tetap materialis yang menyeluruh tentang ontologi. Masuk akal untuk berpikir bahwa Durkheim memang mencapai avant la lettre. Untuk solusi ini, dalam kata pengantar 1901, ketika ia membantah menelan ontologis, saran ini diperkuat oleh ucapannya yang berulang, analogi sains di mana elemen bergabung dan berdasarkan kombinasi ini menimbulkan fenomena baru. Dengan demikian, ia mengutip hubungan sel hidup dengan artikel kimia, kekerasan perunggu berbaring tanpa tembaga, timah atau tanpa tembaga atau timah, likuiditas dan sifat-sifat air lainnya, absen dari gas komponennya, dan yang paling signifikan independensi kondisi mental dari supratus neuron yang menulis dalam representasi individu dan kolektif. Solusi ini membuat kisah Durkheim tentang fakta sosial menjadi sangat dekat dengan filsuf masa lainnya, John Searle, yang juga menulis meskipun tidak terpengaruh oleh Durkheim dari representasi kolektif. Searle tidak seperti Durkheim terlibat dalam pekerjaan ontologi sosial, dan karena tidak memiliki waktu untuk keberadaan beberapa ITS. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri pembeda dari realitas sosial manusia, sambil berkeras bahwa itu cocok dengan satu dunia. Yang berikut, aturan untuk pengamatan fakta sosial.
Yang bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang dipahami Durkheim, sebagaimana diungkapkan oleh perintah terkenal Durkheim untuk menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Frase memang terdengar aneh dalam bahasa Inggris, namun hal ini secara alami menyarankan, seperti kamus bahasa Inggris, yang menunjukkan objek material, tubuh, makhluk, atau entitas yang terdiri dari materi atau menempatkan ruang, dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman dan kebingungan yang mana pada tahun 1901 memilih kurang tegas dalam hal ini. Lee Petit Robert berarti realitas konkret atau abstrak yang dirasakan atau dipahami mampu sebagai objek unik. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.